Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani Nur Azizah. Nama saya Sania Khalida. Nama saya Pepibno. Nama saya Nisa Agustina. Nama saya Siti Resi Najila. Nama saya Aftar Muhammad Julfika. Saya akan menerangkan tentang imunisasi. Imunisasi adalah upaya pencegahan penyakit infeksi dengan menyuntikkan vaksin kepada anak sebelum terinfeksi. Anak yang diberikan imunisasi akan terlindung dari infeksi penyakit-penyakit seperti TBC, difteri, tetanus, pertusi atau batuk rejan, polio, campak, dan hepatitis B. Dengan imunisasi, anak akan terhindar dari penyakit, terhindar dari cacat, misalnya lumpuh karena polio, bahkan dapat terhindar dari kematian. Nah, apa sih manfaat imunisasi itu? Nah, manfaat imunisasi adalah untuk memberikan kekebalan pada bayi dan anak sehingga tidak mudah tertular penyakit seperti TBC, tetanus, difteri, pertusis, polio, campak, dan hepatitis. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis imunisasi dasar pada bayi. Yang pertama ada imunisasi hepatitis B. Imunisasi ini berguna untuk mencegah dari penyakit hepatitis B, yaitu infeksi hati. Nah, infeksi hati ini dapat menyebabkan komplikasi yang sangat berbahaya seperti sirosis dan penyakit hati atau kanker hati. Yang kedua, ada imunisasi polio. Di sini untuk diteteskan, di sini untuk disuntikan. Kedua vaksin ini berguna untuk mencegah dari penyakit yang menular akibat infeksi virus yang menyerang sistem saraf otak dan sistem saraf tulang belakang ya ibu-ibu, seperti meningitis. Untuk yang ketiga, ada imunisasi BCG ibu-ibu. Nah, BCG ini bermanfaat untuk melindungi tubuh dari kuman penyebab penyakit tuberkulosis atau TB. Nah, sampai sini ibu-ibu paham ya? Untuk selanjutnya ada imunisasi campak ibu-ibu. Nah, imunisasi ini berguna untuk mencegah penyakit campak berat yang dapat mengakibatkan penyakit pneumonia, diare, dan meningitis atau radang otak. Untuk selanjutnya, dan ini yang terakhir ya ibu-ibu. Nah, yang terakhir ini ada imunisasi DPT-HB/HIV. Nah, DPT-HB/HIV ini dapat memberikan pencegahan dan perlindungan terhadap 6 penyakit sekaligus. Yang pertama, difteri, yang kedua pertusis atau batuk rejan, yang ketiga tetanus, yang keempat hepatitis B, yang kelima meningitis atau radang otak, yang keenam pneumonia. Itulah 5 jenis imunisasi dasar pada bayi ya ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu semua dapat memahaminya dan dapat dipraktekkan kepada si kecil. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pemberian vaksin dan efek samping dari imunisasi. Nah, teman-teman, perlu diketahui bahwa jenis-jenis vaksin dibedakan menjadi 5 macam. Yang pertama, vaksin hepatitis B, yang kedua, vaksin polio, yang ketiga, vaksin BCG, yang keempat, vaksin campak, dan yang kelima, vaksin DPT. Nah, yang pertama yaitu vaksin hepatitis B. Vaksin hepatitis B diberikan sebanyak 4 kali pemberian
pada saat bayi baru lahir atau paling lambat 24 jam pertama setelah kelahiran bayi, dan juga diberikan pada bayi pada umur 1-4 bulan. Vaksin hepatitis B ini diberikan dengan cara disuntikan pada paha kanan atau paha kiri bayi. Lalu untuk efek sampingnya, tidak ada efek samping pada vaksin ini. Yang kedua yaitu vaksin polio. Vaksin polio diberikan sebanyak 5 kali pemberian pada saat bayi baru lahir atau paling lambat pada usia bayi 1-4 bulan. Vaksin polio ini diberikan dengan cara disuntikan pada lengan atas atau juga bisa pada paha. Untuk efek sampingnya tidak ada efek samping pada vaksin polio ini. Yang ketiga yaitu vaksin BCG. Vaksin BCG diberikan sebanyak 1 kali pemberian pada bayi paling lambat pada usia 1 bulan. Vaksin BCG ini biasanya diberikan dengan cara disuntikan melalui lengan kanan atas bayi. Lalu untuk efek sampingnya akan menimbulkan bengkak kecil, kemerahan, dan sedikit nanah pada area penyuntikan. Yang keempat yaitu vaksin campak. Vaksin campak diberikan sebanyak 2 kali pemberian pada saat usia 9 bulan dan 18 bulan untuk campak lanjutan. Vaksin campak ini biasanya diberikan dengan cara disuntikan pada lengan kiri atas dan paha kiri. Lalu untuk efek sampingnya, biasanya akan menimbulkan bintik merah pada area penyuntikan dan akan menimbulkan suhu tinggi. Dan yang terakhir, vaksin DPT. Vaksin DPT diberikan sebanyak 4 kali pemberian pada saat usia 2-4 bulan dan 18 bulan untuk campak lanjutan. Vaksin DPT ini biasanya diberikan dengan cara disuntikan pada paha kanan dan paha kiri secara bergantian. Untuk efek sampingnya akan menimbulkan nyeri pada area penyuntikan dan suhu tubuh tinggi. Untuk jadwal pemberian imunisasi pada anak itu dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan salah satunya itu tertera pada buku imunisasi bagian belakang anak. Nah, seperti ini. Di sini ada kolom, dan sini yang menerangkan adalah ini usia anak. Dan ini adalah vaksin yang diberikan. Di sini ada berbagai macam warna, ya ada warna putih, ada warna kuning, ada warna coklat, dan ada warna abu. Di sini memiliki arti yang berbeda-beda, di mana warna putih adalah arti yaitu vaksin akan diberikan pada usia ini akan efektif. Contohnya, yang pertama adalah vaksin hepatitis B. Itu diberikan efektif jika anak berusia 0 bulan atau di sininya 0-7 hari. Dan selanjutnya tidak ada lagi warna putih. Jadi hanya diberikan pada usia 0-7 hari. Selanjutnya adalah warna kuning. Warna kuning ini berarti adalah waktu yang masih diperbolehkan untuk pemberian imunisasi dasar lengkap. Jadi anak boleh diberikan imunisasi ini pada waktu ini. Seperti itu. Contohnya polio. Jika tertinggal pada usia 0 atau sampai 1 bulan, ini bisa dilakukan pada usia 2 bulan. Yang ketiga adalah warna coklat. Warna coklat ini mengartikan bahwa waktu pemberian imunisasi bagi anak di atas 1 tahun yang belum lengkap. Karena tadi saya sudah menjelaskan 5 jenis imunisasi yang harus diberikan kepada anak, dan mungkin salah satu dari imunisasi tersebut belum diberikan kepada anak, bisa dilakukan pada 12 tahun ke atas. Tapi kecuali vaksin hepatitis B dan BCG, itu tidak boleh diberikan. Nah, yang selanjutnya adalah warna abu. Ini artinya adalah waktu yang tidak diperbolehkan untuk pemberian imunisasi dasar lengkap, di mana jika vaksin diberikan pada usia ini yang diberi tanda abu, itu tidak akan efektif dan tidak akan bekerja. Jadi seperti polio 3 jika diberikan kepada usia 0 bulan, itu tidak akan efektif. Jadi waktu yang bagus untuk pemberian polio 3 adalah pada usia 3 bulan. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa peraturan-peraturan yang harus ditaati ketika kita memberikan vaksin atau imunisasi kepada anak. Yaitu yang pertama, jarak antara pemberian vaksin DPT, HB, dan HIB atau hepatitis B dan HIB minimal 4 minggu atau 1 bulan. Jadi DPT, HB, HIB minimal 4 minggu atau 1 bulan. Dan jarak antara pemberian vaksin polio
itu minimal 4 minggu atau 1 bulan. Nah, selanjutnya, anak di atas 1 tahun atau 12 bulan yang belum lengkap imunisasinya tetap harus diberikan imunisasi dasar lengkap. Sakit ringan seperti batuk, pilek, demam ringan, dan sakit kulit bukan halangan untuk imunisasi. Yang selanjutnya, pemberian imunisasi DPT, HB atau hepatitis B dan HIV lanjutan diberikan minimal 12 bulan setelah pemberian imunisasi DPT, hepatitis B, dan HIV 3 dan dapat diberikan dalam rentang usia 18 sampai 24 bulan atau sampai 2 tahun. Yang terakhir adalah pemberian imunisasi campak lanjutan diberikan minimal 6 bulan setelah pemberian imunisasi campak terakhir dan dapat diberikan dalam rentang usia 18 sampai 24 bulan atau 2 tahun. Ibu-ibu, di sini saya akan memberitahu tentang keadaan yang tidak memperbolehkan anak diimunisasi. Yang pertama, diimunisasi BCG, apabila anak sakit pada kulit atau luka di tempat suntikan. Yang kedua, ada imunisasi DPT HB-HIV1, apabila anak panas lebih dari 38 derajat Celcius disertai kejang. Yang ketiga, ada DPT HB-HIV2 atau 3, apabila anak bereaksi berlebihan setelah diimunisasi DPT HB-HIV1. Terus yang keempat ada campak apabila anak panas lebih dari 38 derajat Celcius disertai kejang. Dan untuk imunisasi polio dan hepatitis B tidak ada. Audio Jungle.